Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Baru-baru ini Fakultas Teknik Universitas Semarang menerima kunjungan studi banding organisasi kemahasiswaan dari Fakultas Teknik Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini menjadi ajang bagi mahasiswa untuk dapat berbagi pengalaman sekaligus mempererat kerjasama antar kampus. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Mahasiswa, serta himpunan mahasiswa dari kedua universitas. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa saling bertukar pengalaman, gagasan, dan program kerja organisasi kemahasiswaan. Dekan Fakultas Teknik USM Dr. Ari Endang Jayati STMT mengungkapkan kegiatan ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan dan membangun relasi di luar lingkungan kampus masing-masing. Selain sesi diskusi dan sharing session, kedua fakultas juga menjalin kerjasama guna membuka peluang kolaborasi di bidang akademik maupun pengembangan organisasi mahasiswa. Jadi kegiatannya di sini itu nanti teman-teman organisasi kemahasiswaan, ada dari BEM, kemudian Dewan Mahasiswa, kemudian himpunan, itu mereka akan bersaling menukar pikiran, saling belajar satu sama lain. Kemudian di sini juga ada perjanjian kerjasama di antara kedua fakultas. Jadi harapan kami dengan adanya kegiatan ini, teman-teman BEM, DEMA, kemudian organisasi mahasiswa yang lain itu tidak hanya jago di kandang saja, jadi bisa mengena di tempat lain, bisa menambah kolega, menambah pengalaman seperti itu. Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu organisasi kemahasiswaan melalui pertukaran pengalaman dan kerjasama antar fakultas. Melalui kegiatan ini, kedua pihak berharap hubungan antara Fakultas Teknik USM dan Fakultas Teknik UNRAM dapat terus terjalin dan memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun institusi di masa mendatang. Jadi kegiatan pada siang hari ini adalah kegiatan sharing session ya. Sharing session kami dari organisasi Ormawa yang ada di Fakultas Teknik Universitas Mataram di NTB ke sini untuk kita sharing session, bertukar pengalaman, tukar pendapat, sehingga untuk kepentingan bersama, jadi supaya dapat manfaat utama untuk meningkatkan mutu di kami. Selain itu, kami juga akan menjalin kerjasama dengan Universitas Semarang. Jadi selama ini kami belum, dari Universitas Mataram kami ingin menjalin potensi-potensi kerjasama yang bisa dilakukan antara Fakultas Teknik Universitas Mataram dan Fakultas Teknik Universitas Semarang, sehingga kedepannya kita akan mendapatkan manfaat dua belah pihak. Mahasiswa KKN Universitas Semarang menggelar pelatihan pembuatan kompos dari limbah rumah tangga bagi warga Kelurahan Lamperlor, Semarang Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, mahasiswa KKN Universitas Semarang mengadakan pelatihan pembuatan kompos dari limbah rumah tangga di RW 03 Jalan Manggis 5, Kelurahan Lamperlor, Kecamatan Semarang Selatan baru-baru ini. Kegiatan ini diikuti warga sekitar, khususnya ibu rumah tangga dan masyarakat yang tertarik pada pengelolaan lingkungan. Para peserta mendapatkan edukasi mengenai pentingnya memilah sampah organik serta manfaat kompos bagi kesuburan tanah dan tanaman. Mahasiswa KKN menjelaskan bahwa limbah dapur seperti sisa sayuran, kulit buah, dan daun kering dapat diolah menjadi pupuk alami yang lebih ramah lingkungan dan bernilai guna. Dalam pelatihan tersebut, peserta diajarkan tahapan pembuatan kompos mulai dari penyampaian materi, demonstrasi proses pengolahan, hingga praktik langsung membuat kompos menggunakan campuran bahan organik, tanah, sekam, dan cairan aktivator. Antusiasme warga terlihat selama kegiatan berlangsung. Banyak peserta aktif bertanya mengenai teknik pengomposan, cara mengurangi bau, hingga waktu yang dibutuhkan sampai kompos siap digunakan. Selain membantu mengurangi volume sampah organik, pembuatan kompos juga dinilai mampu menghemat pengeluaran warga karena dapat digunakan sebagai alternatif pupuk alami untuk tanaman hias, sayuran, maupun tanaman buah. Mahasiswa KKN berharap pelatihan ini dapat mendorong masyarakat Lamperlor
untuk mulai menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, hijau, dan sehat secara berkelanjutan. Pemerintah terus memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan koperasi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan lebih dari 1.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Peresmian operasionalisasi 1.061 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dipusatkan di Desa Ngelawak, Kecamatan Kartosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur baru-baru ini. Koperasi yang mulai beroperasi tersebut terdiri atas 530 unit di Jawa Timur dan 531 unit di Jawa Tengah. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat desa. Sebelum acara peresmian, Presiden Prabowo meninjau langsung fasilitas koperasi, mulai dari distribusi pangan, pengelolaan hasil pertanian, hingga dukungan infrastruktur bagi pemberdayaan masyarakat desa. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, unsur TNI Polri, kepala daerah, serta pengurus koperasi dari berbagai wilayah. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyambut operasionalisasi ribuan koperasi tersebut sebagai tonggak bersejarah bagi Indonesia. Menurut Presiden, pencapaian ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun sistem ekonomi berbasis desa dalam waktu relatif singkat. Saya memandang persoalan ini, peristiwa ini, hari ini adalah hari yang penting, adalah tonggak bersejarah. Saya kira kalau dicari di negara-negara lain pun, apalagi di sejarah bangsa kita, kalau kita cari ada suatu negara, suatu pemerintahan yang meresmikan operasionalisasi 1.000 lebih koperasi, ya, secara fisik gedungnya ada, ya, gudangnya ada, sistemnya ada, barangnya ada, petugasnya ada, unsur-unsur logistiknya ada truk, ada pick up, ada kendaraan 3 roda. Saya kira hari ini cukup penting. Pembangunan fisik koperasi baru dimulai sekitar November 2025, namun dalam 7 bulan pemerintah berhasil mengoperasionalkan lebih dari 1.000 koperasi lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa koperasi ini merupakan bentuk pelaksanaan ekonomi kerakyatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 berlangsung di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Turnamen berskala nasional ini menjadi ajang pembinaan sekaligus kompetisi bagi ratusan atlet judo dari berbagai daerah di Indonesia. Kota Samarinda kembali menjadi magnet ajang olahraga nasional. Sebanyak sekitar 600 judoka dari berbagai daerah di Indonesia ikut meramaikan kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 yang digelar di Gor Katrie Oening, menegaskan kesiapan kota tepian sebagai tuan rumah event bergengsi tingkat nasional. Turnamen ini diikuti hampir 30 Polda, 5 satuan kerja Mabes Polri, serta perwakilan umum dari 24 provinsi di Indonesia, menjadikannya salah satu agenda olahraga terbesar di Kalimantan Timur tahun ini. Kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi, tetapi juga sarana pembinaan atlet judo Polri, peningkatan profesionalisme, serta penguatan soliditas antar personil. Selain itu, kejuaraan ini juga bertujuan menjaring atlet potensial untuk level nasional maupun internasional. Salah satu peserta yang turut ambil bagian adalah tim judo Polda Bengkulu, yang hadir sebagai bagian dari pembinaan atlet bela diri di lingkungan kepolisian dengan harapan mampu meraih prestasi terbaik. Pertandingan mempertandingkan sejumlah kategori mulai dari nomor perorangan putra-putri, bergu campuran, hingga bela diri Polri. Kejuaraan ini menjadi salah satu agenda olahraga terbesar di Kalimantan Timur tahun ini, dengan para judoka bersaing memperebutkan piala bergengsi Kapolri Cup.
Ajang ini menjadi sarana penting bagi atlet untuk mengumpulkan poin menuju kompetisi tingkat nasional, sekaligus memperlihatkan tingginya antusiasme peserta dari berbagai daerah. Selain menjadi ajang kompetisi, Kapolri Cup Judo 2026 juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi bagi kota Samarinda, khususnya pada sektor perhotelan, transportasi, kuliner, dan UMKM seiring kedatangan ratusan atlet dan ofisial dari seluruh Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menekankan pentingnya sinergi antar daerah untuk memperkuat pembangunan kawasan selatan Jawa Tengah. Hal itu disampaikan dalam Rembuk Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Banjarnegara. Forum ini diikuti kepala daerah dari wilayah pengembangan Wono Banjar dan Cibalingmas, yakni Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Wonosobo, bersama jajaran pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Rembuk pembangunan ini mengusung tema pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Gubernur Ahmad Lutfi menegaskan bahwa pembangunan antar daerah tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, kawasan selatan Jawa Tengah memiliki potensi besar di sektor pertanian, budaya, hingga pariwisata yang perlu dikelola secara terintegrasi. Gubernur juga menyoroti pentingnya pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah selatan Jawa Tengah. Pada hari ini, Musrembang ini sebenarnya sudah close, sudah selesai. Tetapi musrembang ini adalah bagaimana kita mendapatkan suatu rencana hasil yang sifatnya bisa top down maupun bottom up. Sementara itu, Bupati Banjarnegara Amelia Desiana menyoroti kondisi sedimentasi Waduk Merica yang dinilai membutuhkan penanganan serius dari hulu hingga hilir. Hal serupa juga disampaikan Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat yang mendorong penguatan kawasan wisata dataran tinggi terpadu untuk meningkatkan daya tarik Dieng sebagai destinasi wisata internasional. Di sisi lain, Bupati Banyumas Sadewi Tri Lastiono mengusulkan penguatan kerjasama lintas daerah di bidang pendidikan, kesehatan, industri kreatif, hingga transportasi antar kawasan. Menghabiskan waktu libur tak selalu harus pergi jauh. Di Kota Semarang terdapat destinasi wisata yang menawarkan keindahan budaya, suasana alam hingga spot foto menarik dalam satu tempat. Dan berikut liputannya untuk Anda. Saat penat mulai terasa, berjalan-jalan menjadi cara sederhana untuk menyegarkan pikiran. Tak hanya sekedar hiburan, perjalanan ini juga menghadirkan pengalaman yang penuh makna. Halo pemirsa, ada banyak hal seru dan positif yang dapat kita lakukan untuk bersenang-senang, sekaligus menghilangkan penat di kepala. Hari ini bersama saya, Luneta, kita akan berjalan-jalan ke tempat yang bisa dijadikan referensi untuk waktu libur. Yuk ikuti terus perjalanan saya. Grand Mairokocho adalah taman wisata budaya di Semarang Barat. Sebelum dikenal dengan nama Grand Mairokocho, wisata ini dulunya dikenal sebagai Puri Mairokocho. Melalui penamaan Grand Mairokocho, keindahan itu dihadirkan untuk memberikan pengalaman yang berkesan dan tak terlupakan bagi para pengunjung. Wisata ini juga biasa dikenal dengan Taman Mini Jawa Tengah, karena di sini mempersatukan miniatur atau bangunan-bangunan khas daerah yang ada di seluruh provinsi Jawa Tengah. Mempersatukan kekayaan budaya provinsi, Grand Mairokocho menampilkan berbagai anjungan dari 35 kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Pengunjung
dapat merasakan keindahan ataupun keunikan berbagai daerah tanpa harus berkeliling provinsi. Tak hanya berkeliling melihat keunikan berbagai rumah adat, daya tarik lain yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke sini, yaitu trekking hutan mangrove. Dengan jalur yang sudah dibuat, pengunjung dapat menikmati suasana sejuk sekaligus pemandangan danau dan ribuan pohon mangrove yang sangat indah. Pemirsa juga dapat memanfaatkan keindahan itu sebagai spot foto loh. Wah pemirsa, indah sekali bukan? Kita bisa berfoto dengan pemandangan yang cantik sekali. Ya, salah satu keunikannya adalah di luar dari Taman Mini Jawa Tengah yang mewakili dari seluruh kabupaten kota, itu ada yang namanya trekking mangrove, hutan mangrove secara alami yang kami tanam sendiri sejak sangat lama, dari awal tahun 2000-an, dan sekarang bisa buat pelesiran gitu. Nah, satu-satunya di Semarang yang ramah buat dikunjungi. Tak kalah populer, Lumina Grand Mairokocho juga menjadi daya tarik para pengunjung, menampilkan miniatur bangunan dari berbagai negara. Setiap bangunan ditampilkan dalam bentuk 3D. Di sini, pengunjung dapat berfoto dengan latar belakang bangunan yang unik dan penuh warna. Sangat estetik dan fotogenik bukan? Pemirsa, tak terasa sudah hampir seharian kita berada di sini. Gimana? Sangat seru bukan? Seru lagi apabila pemirsa langsung berkunjung ke sini menikmati keindahan dan budaya yang ada di sini. Dari Kota Semarang, Luneta Salva dan Mahardika Putra melaporkan. Pemirsa, restoran-restoran halal yang banyak ditemui di Amerika umumnya menawarkan hidangan khas Timur Tengah, Asia Selatan maupun Mediterania. Tapi di Duarte, pinggiran Los Angeles, warga bisa menikmati kuliner halal yang jarang ditemui, yaitu masakan Meksiko. Bahkan juru masaknya pun asli dari negara tersebut. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan Korea digabung dengan makanan Meksiko dan dijamin halal. Wah, akan jadi menu buka puasa yang unik nih. Restoran yang menggabungkan konsep masakan Korea dan Meksiko bernama Bebop awalnya didirikan oleh sekelompok anak muda yang kemudian pada tahun 2019 dijual kepada Sohail Ahmed Sheikh, seorang diaspora dari Pakistan. June 2019, I converted this whole concept into halal because we only eat halal food, so we wanted to have some other places. We have amazing restaurants, halal, a lot of them in the DMV area, but we wanted to have something different, something unique. So Korean Mexican Grill is definitely a unique concept and something different. Sempat ada penentangan dari pelanggan ketika berubah menjadi restoran halal. And then even you can see some reviews on the Google and Yelp on us that, hey, since they took the pork out, this place is a dumb. You will see those kind of situations and those kind of remarks on. But I ignore all those. So I believe that majority of people welcome halal food and they welcome the concept of better quality meats and they all love it. Tapi sebenarnya bagaimana sih konsep penggabungan masakan Korea dan Meksiko ini? By choosing Korean toppings. So they chose the kimchi slaw beans, sprouts, lettuce, and cucumber, which is the Korean style, but with Mexican meat and Mexican rice. So what we did is we took the burrito, tacos, quesadillas, and we add Korean fusion to it. And same thing we did with the Korean ball. You can do Mexican way like pico de gallo, street corn, yellow rice, and Mexican chicken or Mexican steak, which is carne, shredded. I think it's really awesome. I don't really see that often in my part of Virginia, so definitely coming up here is worth the drive. Usaha milik Sohail ini semakin berkembang. Restoran Meksiko, Korea, dan halal yang terletak di kota Fairfax, negara bagian Virginia ini dijalankan oleh putranya, sementara Sohail sedang menyiapkan Bebop di lokasi ketiganya di kota Baltimore, negara bagian Maryland. Apakah sulit untuk mendapatkan suplai daging halal? To be a hand slaughtered chicken is the only thing sometimes is halal, is hard to find, but that's becoming very easy now. Nah, sekarang saatnya saya bersiap untuk berbuka puasa nih.
Dari Fairfax, Virginia, Irfan Ihsan, Alam Burhanan, Ronan Zakaria, VOA.